Halo teman-teman, selamat datang di channel saya. Di video kali ini kita akan bahas tentang kitab Daniel. Ini adalah lanjutan dari pembahasan pertama dan sekarang pembahasan yang kedua mengenai nubuat yang diceritakan di dalam kitab Daniel. Poin yang pertama adalah siapapun juga di antara bangsa Israel yang ada di Persia boleh kembali ke Yerusalem bersama Ezra pada zaman itu. Yang kembali ke Yerusalem akan menerima dan membawa pemberian-pemberian dari raja dan para penasehatnya untuk keperluan persembahan dalam rumah Allah. Kemudian, sebagai lanjutan dari pembahasan pertama, raja melarang mengenakan pajak yang waktu itu adalah upeti atau bea kepada para pelayan dalam rumah Allah. Itu terdapat dalam Ezra. Diberi hak penuh oleh raja untuk mengangkat pemimpin-pemimpin dan hakim-hakim di Yerusalem pada zaman itu. Pembahasan tersebut dalam Ezra pasal 7 ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-28. Juga di pasal 9 ayat 9 dijelaskan bahwa walaupun bangsa Yehuda adalah orang tawanan dalam kerajaan Persia, tetapi para raja menyanyi mereka dan tergerak hatinya untuk menyemarakan rumah Tuhan di Yerusalem. Begitulah cara Allah menyatakan kasih karunia-Nya kepada umat-Nya. Terdapat dalam pasal yang kedua penggenapan nubuatan. Sesuai dengan catatan dalam Daniel pasal 9, nubuat 70 sabat terbagi dalam 4 periode peristiwa. Yang pertama, 7 sabat, 7 kali 7 masa sama dengan 49 tahun. Dan yang kedua, 60 sabat, 62 kali 7 masa sama dengan 434 tahun. Sabat 1/2 kali 7 masa sama dengan 3,5 tahun. Atau 3,5 tahun. Setengah tahun. Sabat 1/2 kali 7 masa sama dengan 3 tahun setengah. Yang harus kita perhatikan di sini adalah rentangan historis 70 sabat meliputi suatu kurun waktu yang sangat panjang dari tahun pemerintahan kerajaan Persia sampai tahun pemerintahan kerajaan Antikristus. Kemudian juga periode pertama, periode ini berlangsung selama 7 sabat atau 49 tahun yang dimulai tepat pada saat perintah Artasasta keluar tahun 457 sebelum Masehi untuk menyemarakan rumah Allah serta memperbaiki kerohanian atau ibadah umat Yehuda yang disebut dengan Israel. Nah, periode ini berakhir pada tahun 408 sebelum Masehi, di mana bait Allah dan tembok Yerusalem telah selesai dibangun. Kemudian bandingkan dengan perkataan bangsa Yahudi dalam Injil Yohanes pasal 2 ayat yang ke-20. Dalam masa inilah Nehemia 445 sebelum Masehi mengajukan permohonan untuk kembali ke Yerusalem untuk membangun tembok kota. Permohonannya dikabulkan oleh raja. Setelah ini kita akan melihat periode kedua. Di sini suatu periode lanjutan yang berlangsung selama 62 sabat atau 434 tahun, walaupun umat Yehuda atau Israel telah kembali ke Yerusalem. Tetapi mereka masih berada di bawah kekuasaan Persia pada zaman itu dan kerajaan-kerajaan dunia lainnya.
Nah, ringkasan kerajaan-kerajaan dan raja-raja utama yang menguasai Israel dan dunia selama periode ini itu berlangsung sampai 408 sampai 334 sebelum Masehi. Nah, kerajaan Persia, Raja Artasasta 1 dan 2. Kemudian 334 sampai 50 sebelum Masehi, kerajaan Yunani menguasai dunia. Kurang lebih 334 sampai 332. Raja Iskandar Agung, pemimpin Yunani yang perkasa, menaklukkan seluruh kerajaan dunia termasuk Israel pada zaman itu. Namun kejayaannya sangat singkat. Ia meninggal dalam usia 32 tahun di Babel. Akibatnya kerajaan Yunani terbagi dalam 4 bagian oleh 4 orang panglima perangnya. Seleukus bagian timur, Syria dan Babel. Yang kedua Kasander bagian barat Yunani dan sekitarnya. Lysimachus bagian utara Asia Kecil, kemudian Ptolemy bagian selatan Mesir. Menguasai dunia sampai tahun 676 Masehi, kami meletakkan tahun 26 Masehi untuk membatasi jumlah tahun nubuatan yang dibicarakan, yaitu 62 sabat atau 434 tahun dari tahun 408 sebelum Masehi. Dan tepat pada tahun 26 Masehi tersebut Yesus diurapi sebagai Kristus, Mesias di Sungai Yordan. Saudara-saudari bisa memperhatikan dari awal sampai pertengahan yang sudah kita baca. Ini sangat luar biasa. Kemudian juga di dalam sejarah umat Allah, periode ini lebih dikenal sebagai masa diam selama 400 tahun. Nah, Allah berdiam diri dan tidak berbicara kepada umatnya. Tidak ada nubuatan disampaikan. Hal ini firman Allah kemudian datang lagi kepada umatnya dan dunia. Sejak munculnya Kristus, peristiwa tahun 26 di Sungai Yordan. Penting sekali artinya, di situ Yesus diurapi dan dinyatakan sebagai Kristus guna menggenapi segala nubuat atau perjanjian Allah. Kita bisa memperhatikan dalam Matius pasal 3 ayat 16 sampai 17 dan Lukas pasal 4 ayat 18 sampai 19. Dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atas. Peristiwa ini merupakan akhir dari periode kedua. Kita bisa melihat di sini periode ketiga. Pada hakikatnya periode ini adalah bagian dari sabat terakhir dalam nubuatan 70 sabat. Itulah setengah sabat 3,5 tahun pertama. Hal ini sesuai dengan berita dalam Daniel pasal 9 ayat 27 bahwa sabat terakhir sebagai 2. Pada pertengahan, ia akan menghentikan korban sajian dan korban santapan. Nah, setelah minggu ke-69 Mesias Sang Raja dinyatakan, maka dalam minggu ke-70 ini Mesias akan disingkirkan. Yang perlu kita sadari dalam nubuatan 70 sabat ini, peranan Mesias atau Kristus sangat ditonjolkan. Bukannya antikristus. Antikristus hanyalah bagian kelengkapan peristiwa bagi penggenapan nubuatan. Kita sampai pada peranan Kristus. Jelas disebut. Yang pertama, manifestasi Mesias Kristus. Itu terdapat dalam ayat 25. Yang kedua, penyaliban Mesias dibicarakan dalam ayat yang ke-26. Ini berbicara tentang penyaliban. Yang ketiga, peneguhan perjanjian ayat 27. Ini berbicara peneguhan perjanjian atau perhentian korban sembelihan. Dan yang keempat, penghentian korban sembelihan dan santapan pada pertengahan sabat. Peristiwa atau proses penyaliban ayat yang ke-27. Hal yang dominan yang seharusnya kita analisis di sini adalah perjanjian diteguhkan.
Kita perlu perhatikan ayat 26a dan ayat 27ab. Sesudah ke-62 kali 7 masa itu akan disingkirkan seorang yang telah diurapi. Padahal tidak ada asalahnya apa-apa. Itu di dalam terjemahan baru. Dalam terjemahan lama berbunyi, maka pada Sabat satu itu akan dinyatakan perjanjian itu kepada beberapa orang dengan kemuliaannya. Dan setengah Sabat itu akan memperhentikan korban sembelihan dan persembahan makanan. Kita sampai pada pelayanan Kristus. Setelah Yesus diurapi sebagai Mesias, dia mulai melaksanakan pekerjaannya menggenapi perjanjian Allah bagi keselamatan umat Israel dan bangsa-bangsa pada umumnya. Sesuai dengan kenyataan historis, nah masa ini berlangsung selama 3,5 tahun. Kita boleh memperhatikan dalam masa pelayanan tersebut, Yesus Kristus melewati dan melaksanakan 4 kali perayaan Paskah, lalu disalibkan. Kemudian setelah Yesus diurapi sebagai Mesias, dia mulai melaksanakan pekerjaannya menggenapi perjanjian Allah bagi keselamatan umat Israel dan bangsa-bangsa pada umumnya. Sesuai dengan kenyataan historis, masa ini berlangsung selama 3,5 tahun. Kita boleh memperhatikan dalam masa pelayanan tersebut, Yesus Kristus melewati dan melaksanakan 4 kali perayaan Paskah, lalu disalibkan. Yohanes pasal 2 ayat yang ke-13 dan 23, ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, pada Paskah tersebut Yesus Kristus telah melayani selama 1,5 tahun setelah diurapi. Kita juga boleh melihat di dalam Yohanes pasal 5 ayat pertama. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Inilah Paskah kedua yang dilampaui Tuhan Yesus. Berarti dia telah bekerja selama 1,5 tahun. Yohanes pasal 6 ayat yang keempat. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Inilah Paskah berikutnya, Yesus Kristus telah 2,5 tahun bekerja. Nah, Yohanes pasal 13 ayat yang pertama, sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Tepat 3,5 tahun Yesus Kristus telah melayani. Dan sesuai dengan penegasan ketiga kitab Injil yang lain, Matius, Markus, Lukas, pada Paskah keempat inilah Yesus Kristus mengakhiri pekerjaannya di salib. Nah, pada saat itu Yesus sebagai anak domba Allah ditangkap, dibawa ke Golgota dan disalibkan di sana. Perkataan Yesus terakhir sebelum menyerahkan rohnya adalah sudah genap. Yohanes pasal 19 ayat yang ke-30. Tepat seperti yang dikatakan dalam ayat 26 dan 27 di atas. Mesias akan disingkirkan pada pertengahan Sabat yang ke-7 untuk menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Kita sampai pada Yesus Kristus, peneguh perjanjian. Ayat yang ke-27a, raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang. Kita perlu membandingkan beberapa terjemahan untuk memperoleh maksud yang lebih akurat. Dalam terjemahan lama, maka pada Sabat itu akan dinyatakan perjanjian itu kepada beberapa orang dengan kemuliaannya. Pada umumnya semua terjemahan Alkitab menegaskan bahwa ia akan meneguhkan atau mengokohkan perjanjian atau yang disebut dengan covenant dengan banyak orang pada minggu yang ke-70. Tentu saja oknum yang dimaksudkan di sini yang meneguhkan perjanjian bukan antikristus, tapi justru Yesus Kristus sang Mesias, raja di atas segala raja. Perjanjian yang disebut dengan covenant itu adalah perjanjian Allah bagi Israel dan dunia pada umumnya. Dan bukunya The Covenant, Dr. Randus Kanner mengungkapkan 9 perjanjian Allah yang disebut dengan covenant yang
pengertian dasarnya adalah sebagai satu perjanjian yang digenapi dalam diri dan pengorbanan Yesus Kristus. Kesembilan perjanjian tersebut adalah: 1. Perjanjian Eden, terdapat dalam Kejadian pasal 1 sampai 2. Perjanjian Adam, Kejadian 3. Perjanjian Nuh, Kejadian pasal 6, 7, 8, 9. Perjanjian Abraham, Kejadian 15, 17, 22. Perjanjian Musa, Keluaran 20 sampai 40. Perjanjian Kanaan, Ulangan pasal 29, 30. Perjanjian Daud, 2 Samuel 17, Mazmur 89, 132. Perjanjian Baru, Yeremia 31 ayat 31 sampai 34. Matius 26 sampai 26 sampai 28. Ibrani pasal 8. Perjanjian Kekal, Ibrani 13 ayat yang ke-20. Kita boleh memperhatikan kebenaran-kebenaran ini. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat atau Israel untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita. Dalam terjemahan baru Roma pasal 15 ayat 8, periksa terjemahan lama. Kristus sudah menjadi pelayan orang yang memegang hukum sunat, supaya ia meneguhkan perjanjiannya kepada nenek moyang kita tentang perjanjian Allah yang diteguhkan itu. Periksa ayat-ayat tersebut ini dalam Keluaran pasal 38 ayat 27 sampai 28. Terdapat dalam Yeremia 31 ayat pasal 31 ayat yang ke-31 sampai 32. Kemudian Yesaya pasal 42 ayat yang ke-6. Apabila ada yang berpendapat bahwa oknum yang dimaksudkan dalam Daniel pasal 9 ayat yang ke-27a, raja, adalah antikristus, maka mereka telah melakukan suatu kekeliruan besar dalam mengartikan kebenaran membuat 70 sabat. Saat ini kita sampai pada Yesus Kristus disalib. Ayat yang 26a, sesudah ke-62 kali 7 masa itu akan disingkirkan seorang yang telah diurapi, padahal tidak ada salahnya apa-apa. Berarti penyingkiran Mesias jatuh pada sabat ke-70, sesudah sabat ke-7 tambah 62, yang ditegaskan oleh ayat 27b. Pada pertengahan 7 masa itu, ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Jadi waktu adalah pada pertengahan sabat ke-70 atau 3,5 tahun setelah dia diurapi, sesuai dengan penguraian di atas, bahwa pada hari raya Paskah keempat atau setelah 3,5 tahun dia melayani, dia disalibkan. Tentu raja oknum yang dimaksudkan di sini pula bukan antikristus, sebab antikristus tidak memiliki wewenang secuil pun untuk menghentikan atau membatalkan upacara kurban Israel yang telah ditegaskan dalam Taurat Musa. Hal ini Yesus Kristus satu-satunya yang ditetapkan Allah dan yang sekaligus memiliki kuasa dan wewenang untuk menghentikannya, karena telah disediakan korban yang lebih agung dan mulia sebagai gantinya. Nah, penyingkiran Mesias atau penyaliban dalam ayat yang ke-26 diterangkan dalam ayat 27b dengan maksud menghentikan korban sembelihan dan korban santapan, korban darah lembu jantan dan darah domba jantan penghapus dosa yang dipersembahkan menurut hukum Taurat, tidak dikehendaki dan berkenan kepadanya. Kita boleh melihat karena Yesus telah datang melakukan kehendak Bapa untuk menghapuskan yang pertama, korban-korban menurut hukum Taurat perjanjian lama, supaya menegakkan yang kedua, tubuh Yesus sendiri sebagai korban perjanjian baru. Pada saat Yesus mati disalib, tabir bait Allah terbelah dua dalam Matius pasal 27 ayat yang ke-50 sampai 51. Inilah pernyataan langsung dari Allah bahwa upacara kurban yang berlangsung di dalamnya tidak berkenan lagi kepadanya. Dia menghentikannya. Perhatikan ayat-ayat ini, Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9. Kemudian ayat selanjutnya pasal 9, 11 sampai 14, Roma 10 ayat 4, 13 ayat yang ke-20. Kedua, kehancuran kota Yerusalem dan tempat kudus. Maka datanglah rakyat seorang raja memusnahkan kota dan tempat kudus itu.
Tapi raja itu akan menemui ajalnya dalam air bah. Dan sampai pada akhir zaman akan ada peperangan dan permusnahan seperti yang telah ditetapkan Daniel pasal 9 ayat yang ke-26b. Akibat penyingkiran Mesias ayat yang ke-26a yang justru dilaksanakan oleh bangsa Yahudi, dan bangsa Yahudi masih terus saja mempersembahkan korban bakaran dan korban sembelihan pada hal telah dihentikan, maka peristiwa yang menyedihkan ini terjadi. Tuhan Yesus sendiri dalam masa 3,5 tahun pelayanannya telah merasakan dan membuatkan bahwa kota dan bait Allah Yerusalem akan mengalami kehancuran. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu. Dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain. Dalam Lukas pasal 9 ayat 27 sampai 31. Yang terakhir adalah di dalam Lukas pasal 13 ayat yang ke-34 sampai 35 dan ayat selanjutnya. Kamu melihat semuanya itu, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Seperti yang kita bahas tadi, nubuat ini digenapi pada tahun 70 saat Titus, panglima bela tentara Romawi, menyerbu Yerusalem dengan pasukan besar. Menurut catatan Yosefus, ahli sejarah Yahudi, Titus sebetulnya telah memerintahkan tentaranya jangan menghancurkan bait Allah Yahudi. Demikian video yang saya buat lanjutan pembahasan yang pertama, dan nantikan video selanjutnya part yang ketiga. Tolong di subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya yang akan saya ungkapkan di pembahasan sini. Saya percaya bahwa setiap apa yang video saya cantumkan di sini menjadi pembelajaran bagi kita, dan saya juga mau menerima sebuah kritis. Kita sama-sama mencari solusi, mencari jalan tengah apa yang harus kita benahi. Sekian, terima kasih. Shalom.